Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Hari ini Kamis 24 Agustus 2023 pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Enggak kelihatan ya. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat tentang percobaan saya, yaitu tentang penggunaan air yang ada di dalam tubuh tumbuhan jenis pisang dan juga bira. Bira itu sejenis keladi atau talas-talasan yang daunnya sangat lebar dan batang talasnya juga besar seperti batang pohon pisang. Inspirasi atau ilham dari kegiatan ini adalah karena sekarang musim kemarau dan karena air sumur mulai sedikit mengering, maka saya berinisiatif untuk mencari sebuah jalan keluar guna mendapatkan asupan air untuk tanaman, di mana asupan air tersebut bisa bertahan untuk beberapa hari tanpa tanaman harus disiram. Karena tumbuhan pisang seperti kita ketahui batangnya itu mengandung kandungan air yang sangat besar, dan juga karena yang saya dapatkan kemarin sebuah keadaan bahwa tangkai-tangkai daun tumbuhan bira atau keladi itu juga kaya akan kandungan air. Ini contohnya adalah ini ya. Ini adalah tangkai dari tumbuhan bira atau keladi talas yang sudah membusuk. Kandungan airnya sepertinya jauh lebih besar, lebih banyak daripada kandungan air pohon pisang. Tetapi kalau dalam kondisi belum layu, batang pohon pisang kandungan airnya justru lebih banyak daripada bira. Kita coba ya. Nah, ini tangan saya basah karena kandungan air yang ada di dalam batang pohon pisang ini. Dan kita coba dengan tanaman bira. Sebenarnya tanaman bira ini di sini di masyarakat saya dikenal sebagai tanaman yang menimbulkan gatal. Tetapi kita coba untuk percobaan ini, untuk agar kita tahu seberapa banyak kandungan airnya, kita coba remas dan saya mengambil resiko tangan saya akan menjadi gatal. Nah, ternyata kandungan airnya bisa disimpulkan lebih banyak batang pohon pisang yang masih segar dibandingkan dengan batang tangkai bira yang masih segar. Tetapi mana ya tadi gini. Tetapi kalau sudah kering, sudah layu, tangkai daun bira ini sepertinya lebih banyak kandungan airnya dibandingkan dengan batang pohon pisang. Kita cari batang pohon pisang yang sudah kering ini. Nah, di bagian yang keringnya ini sudah hampir tidak ada airnya. Bagian yang sudah layunya ya, maksud saya bukan yang sudah kering. Kalau kering sudah pasti kandungan air mendekati 0. Tetapi ini yang sudah layu ternyata berbeda. Lebih banyak kandungan air tumbuhan bira daripada kandungan air batang pohon pisang.
Maka dari itu saya berpikir kandungan air yang terdapat di dalam tangkai daun tanaman talas ini bisa kita gunakan sebagai air untuk pengairan, penyiraman tanaman-tanaman kebun di saat kemarau. Mudah-mudahan berhasil. Saya sudah menguji coba tadi dengan menyantap bagian inti dari batang pohon pisang ini. Ternyata airnya sangat tawar, dan saya yakin tangkai dari tumbuhan bira atau talas ini juga airnya tawar dan bagus untuk tumbuhan. Meskipun saya masih belum tahu bagaimana kandungan mineral dan lain-lainnya yang ada di dalam batang tanaman-tanaman ini. Nah, sebagai sebuah strategi, karena batang-batang dari pohon pisang ini akan cepat kering apabila kena panas matahari, dengan pertimbangan tadi juga ya, bahwa batang pohon pisang yang sudah layu airnya itu sedikit, tetapi batang tangkai dari daun bira yang sudah layu airnya banyak. Maka untuk agar efektif penyiraman air yang dilakukan oleh sisa-sisa kandungan air di dalam batang-batang tumbuhan ini, maka saya siasati bagian-bagian tangkai dari daun bira saya letakkan pertama kali. Saya letakkan di bagian dalam ini ya, di bagian dalam. Dan kita lihat di tumbuhan yang sudah saya ini labu kuning, ini di bagian dalam tuh, saya letakkan di bagian dalam dan dilapisi dengan batang dari kulit-kulit batang dari pohon pisang, dengan dugaan atau harapan bahwa batang pohon pisang ini dengan ketebalan yang cukup tebal, kita lihat ketebalannya seperti ini, dan di dalam ketebalan yang cukup tebal ini mengandung air, kaya akan air. Jadi ketika terkena sengatan cahaya matahari, terkena sengatan panas matahari, dia akan tetap mempertahankan kandungan airnya selama beberapa waktu, dan saya yakin dia bisa bertahan lebih dari 24 jam agar airnya tetap bertahan di dalam jaringan-jaringan batangnya ini. Dan saya letakkan seperti ini, menelungkup, bukan menelentang begini ataupun berdiri seperti ini, tetapi menelungkup begini agar kandungan air tetap terjaga. Karena apabila terkena sengatan matahari, misalnya cahaya matahari datang ke arah sini, menerpa bagian batang-batang kulit batang dari pohon pisang ini, misalnya kita letakkan berdiri seperti ini, berarti kan selain air terserap oleh matahari, juga air akan terkena hembusan angin, dia akan mengalami evaporasi atau mengalami pemuaian, lalu akan segera habis. Dan ini strategi tadi dengan batang pohon pisang yang karakternya seperti demikian, ditimpa dengan pohon bira yang kaya akan kandungan air seperti itu, mudah-mudahan bertahan selama beberapa hari.
Dan apabila terjadi pembusukan seperti ini, airnya akan keluar dari tangkai atau batang dari kedua tumbuhan tersebut. Otomatis dia akan memberikan cairan tambahan yang kemudian menetes ke arah akar atau arah bawah dari tumbuhan yang kita berikan cabikan-cabikan dari batang-batang kedua pohon ini. Kita lihat yang lainnya, ini adalah hasil cabikan-cabikan yang lainnya. Mudah-mudahan berhasil. Nanti kita perhatikan hasilnya seperti apa. Insya Allah akan ada kontrol untuk dua tanaman agar bisa memperhatikan apakah trik saya itu berhasil atau tidak. Nanti kedua bagian tanaman ini, yang itu dan yang ini, insya Allah akan saya jadikan kontrol, di mana bagian tanaman yang itu tidak saya berikan perlakuan seperti ini, tetapi tanaman yang itu saya beri perlakuan seperti ini. Dan tanaman-tanaman yang lain semuanya saya beri perlakuan seperti itu. Resikonya adalah karena batang-batang pohon ini mengandung mungkin zat-zat tertentu, ya terutamanya adalah zat hara atau zat-zat lainnya yang menjadi makanan dari hama-hama, mungkin maka akan mengundang jenis-jenis hama. Nanti kita kontrol selalu, mudah-mudahan ada sesuatu pengetahuan baru yang menarik dari penelitian dan percobaan ini. Demikian sahabat, sampai di sini dulu konten kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti bahasan-bahasan konten dari channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia. Assalamualaikum.